Perkenalkan, nama saya Safidina Widyaningsih, NIM 122000700. Latar belakang masalah. Kejahatan siber espionage merupakan ancaman serius dalam dunia digital yang semakin terhubung. Dalam era informasi dan teknologi yang maju, para pelaku siber espionage memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meretas sistem, mencuri data sensitif, memata-matai komunikasi, atau mengganggu operasi pihak target dengan tujuan politik, ekonomi, atau militer. Latar belakang masalah kejahatan siber espionage ini ditandai oleh beberapa faktor penting. 1. Nilai informasi dan data. 2. Pelaku yang beragam. 3. Teknologi yang semakin kompleks. 4. Dampak yang merugikan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dan jenis-jenis dari cybercrime. 2. Apakah definisi cyber law? 3. Bagaimana definisi cyber espionage dapat dijelaskan? 4. Apa saja dasar hukum terkait dengan cyber espionage? 5. Apa saja contoh kasus yang terkait dengan cyber espionage? 6. Apa penyebab dan bagaimana cara penanggulangan cyber espionage dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Listiawan, NIM 122000467. Berikutnya, ruang lingkup. Yang pertama, penjelasan tentang cybercrime mencakup pengertian dan jenis-jenis apa saja. Yang kedua, pengertian cyber law itu apa? Yang ketiga, apa itu cyber espionage? Yang keempat, bagaimana dasar hukum cyber espionage di Indonesia? Yang kelima, apa saja contoh kasus cyber espionage? Yang keenam, apa penyebab dan cara penanggulangan cyber espionage? Tujuan: 1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik. Yang kedua, menambah wawasan tentang cyber espionage. Yang ketiga, untuk mengetahui apa itu cyber espionage. Yang keempat, menjelaskan dampak apa saja terkait cyber espionage. Yang kelima, untuk dapat dipresentasikan sehingga mendapatkan nilai untuk mata kuliah etik atau etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari kelas 12 6B21 dengan NIM 122013770. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, penulis memperoleh data secara tidak langsung dengan cara melakukan studi pustaka, yaitu dengan cara memperoleh data melalui berbagai pengkajian literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan, yaitu cyber espionage. Selanjutnya ada definisi cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan dengan karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut timbul akibat penyalahgunaan jaringan internet yang membentuk cyberspace. Contoh beberapa jenis cybercrime diantaranya, yang pertama ada cyber espionage, kemudian ada data forgery, kemudian ada data theft, kemudian ada cyber sabotage and extortion, kemudian ada unauthorized access to computer system and service, dan yang terakhir ada carding atau pencurian kartu kredit. Definisi cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang dan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Definisi cyber espionage. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afifah, NIM 122000146. Dasar hukum siber espionage. 1. Di dalam KUHP, apabila berhubungan dengan keamanan negara terdapat dalam pasal 124 ayat 2 dan 126 KUHP.
Ketentuan yang berkaitan dengan membocorkan suatu rahasia negara, termasuk di dalamnya perbuatan dengan menggunakan sarana internet, diatur dalam pasal 112, 113 KUHP dan pasal 114 KUHP, serta perbuatan yang membocorkan rahasia perusahaan yang diatur dalam pasal 322 KUHP dan pasal 323 KUHP. 2. Di luar KUHP, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, siberespionase diatur dalam pasal 30 ayat 2 dan pasal 46 ayat 2. Contoh kasus siberespionase. 1. Sunet. Sunet adalah serangan malware yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2010. Serangan ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk merusak sistem pengadilan industri Irian, khususnya program nuklir mereka. Sunet berhasil mempengaruhi pusat penggayaan uranium Irian, mengakibatkan kerusakan yang signifikan. 2. Monlake Mesh. Monlake Mesh adalah serangan siberespionase yang terjadi pada akhir 1990-an. Serangan ini dilakukan oleh kelompok hacker yang diyakini berasal dari Rusia. Mereka berhasil meretas sistem komputer pemerintah, militer, dan institusi penelitian di Amerika Serikat. Tujuan serangan ini adalah untuk mencuri informasi rahasia dan teknologi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiastuti, NIM 122011488. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. A. Kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. B. Sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. C. Komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Penanggulangan 1. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. 2. Menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. 3. Pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. 4. Buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan resiko keamanan. 5. Menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Perkenalkan, nama saya Marliana Dwi-Lestari, NIM 1201390. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. 2. Kurangnya pengamanan pada sistem membuat para penjahat internet dapat mengakses sistem komputer dengan mudah. 3. Para pengguna web kurang teliti dalam memasuki data penting dan penyedia web juga tidak semuanya menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, sehingga memudahkan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Saran 1. Perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 3.
adanya pengamanan sistem untuk mencegah kegiatan espionik.